Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debi Chandra Argadinata, NIM 206111017, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Majid Syuhada, angkatan 2020. Saya akan menyelesaikan tugas akhir semester 1 dari mata kuliah PKN, yaitu tentang geostrategi Indonesia. Sekarang saya sudah bersama dengan seorang kawan yang katanya dia adalah pengembara di Jawa Tengah. Siapakah dia? Ini dia, Caimin. Mantap sekali. Bagaimana Caimin kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kegiatannya apa ini? Apa nganggur atau pekerjaannya lancar? Bagaimana Caimin? Kegiatan sih pada umumnya manusia sih. Ya, kalau sekarang sih saya nganggur. Nganggur? Nganggur aja, sebetulnya nganggur. Ngopi. Biasa naik gunung ya, ayo. Biasa ngegame ya, ayo. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi Caimin saya minta waktu Caimin dan minta juga pengalaman Caimin. Saya disuruh Pengalaman apa nih? Pengalaman tentang observasi alam. Mendaki gunung? Iya, seperti itu deh. Iya, ada beberapa sih. Ada berapa? Saya ditugaskan oleh dosen saya itu membuat tugas akhir. Tugas apa nih? Tugas PKN. Nah, di akhir semester itu buat video tentang PKN di Indonesia ini. Nah, saya mengambil geografi Indonesia ini. Saya mengambil tentang geostrategi. Geostrategi. Hmm. Siap. Jadi, saya mengambil tentang geostrategi Indonesia. Menurut Caimin sendiri itu bagaimana tentang geostrategi Indonesia ini? Geostrategi ya? Iya. Geostrategi yang saya ketahui, ini saya akan sedikit mendapatkan apa itu geostrategi ya. Geostrategi itu adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia. Contoh seperti ketika kita mengatur kebijakan, membuat struktur dan memanfaatkan sarana prasarananya, Bang. Kurang lebih seperti itu. Supaya terjadi sesuatu kebijakan-kebijakan yang efektif dan efisien. Itu menurut dalam pengelolaan untuk pengelolaan alamnya ini ya, belum ke ranah yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut Caimin sendiri seperti itu tentang geostrategi Indonesia, tentang alam ya. Ya. Untuk pengalaman Caimin sendiri tentang alam itu bagaimana? Mendaki itu bagaimana Caimin? Pengalaman di gunung atau di mana? Di gunung. Kita lebih ke khusus saja, kita ke gunung dulu aja. Pengalaman sih mungkin pada umumnya kalau kok kayak sedih-sedih gini Caimin? Kenapa ada masa lalu yang tidak ada, Pak? Oh, tidak ada. Masa lalu aman. Oh, masa lalu aman. Oke. Kita perlu membahas masa lalu. Siap. Oke, lanjut. Lanjut gimana Caimin? Bocah. Kalau pengalaman mendaki sih ya kayak pada umumnya orang mendaki persiapan. Tapi pengalaman pertama itu bagaimana Caimin? Oh, pengalaman pertama itu parah sih. Masalahnya ketika saya mendaki pertama kali, saya itu tidak dibekali pengetahuan sama temen yang lebih senior dari saya, lebih pengalaman gitu. Nah, masuk saya mendaki tidak membawa SP. Nggak bawa kamar babu nggak bawa SP, nggak bawa matras. Dan parahnya lagi nggak bawa minum, nggak bawa minum. Logistik cuma bawa mie 2. Mie 2. Padahal minum sangat penting. Sangat penting. Bagaimanapun juga tubuh kita kan butuh cairan. Apalagi ketika kita mendaki gunung dengan trek yang panas, terus tubuh berkeringat gitu kan, otomatis kan butuh cairan. Nah itu saya drop waktu mendaki itu, tapi alhamdulillah Naik puncak. Ya. Itu puncak tuh dapat sunset atau untuk pengalaman pertama? Wah, saya tidak dapat dua-duanya, Pak. Langsung naik itu dah nyampe puncak itu jam 8. Jam 8 pagi nyampe puncak. Terusnya tapi alhamdulillah lautan awan dan tapi ketika saya nyampe puncak itu kayak ini bahasa Jawanya batin aku batin, wah ini jauh ini ndaki mana? Gue sih tak balik mana? Akhirnya sekarang ya kalau sejauh ini baru 13 kali mungkin. 13 kali. 13 kali dan itu masih Jawa Tengah. Insya Allah tahun depan ke Jawa Timur, insya Allah. Doain aja. Insya Allah. Tapi sepertinya kita agak serak nih Caimin ya, belum minum. Coba. Mana? Aku haus ini. Kok kamu begini? Padahal ada orang. Coba kita tolong ambilin air dulu, kameramen, biar ada kegiatan juga. Tolong ambilin minum. Ini Caimin udah haus. Bagaimana ini? Hei. Wah, ini sangat. Ini Ada akhir dah.
Kan di sini kan dikat-kat kamu gitu. Ya, terima kasih. Bro, guys. Rame, editor. Tukang gawe kopi aku kabeh rek. Sebenarnya. Terima kasih kawan. Nasib. Ternyata tentang kopi nih kayaknya anak-anak gunung tuh harus ngopi gitu. Iya, Kan dong, bagaimana? wajib. Ya ini. Saya termasuk suka kopi, Bang. Pencinta kopi Ya, juga berarti. ya bisa. Kadang-kadang itu. Jadi sedikit banyak saya sudah mulai mempelajari kopi. Ya entah cara membuatnya, cara jenis bijinya, kan ada robusta, arabica. Ya, alhamdulillah lidah saya itu bagus membedakan. Oh, antara dua itu. Tapi untuk strategis penanaman kopi itu di mana? Nah, kalau ini sedikit ilmu aja ya Iya. tentang strategi kan kopi harus tinggi. Tapi kopi masih bagi dua. Bagi dua. Bagi dua. Maksudnya dasarnya ada robusta, ada arabica. Kalau robusta itu ditanam harus di ketinggian 800 mdpl-an. Ya, bukan harus sih, sudah bisa di 800 mdpl-an. Sedangkan arabica itu harus 1000 mdpl ke atas. Oh, seperti itu. Ya, seperti itu. Dan kalau menurut saya cita rasa yang dihasilkan lebih bervariasi. Oh, berarti lebih kenikmatannya itu lebih arabica. Iya dong. Oke. Kita lihat di apa namanya? Zaman sekarang kan tentang COVID dan pengangguran yang merajalela. Di PHK-nya beberapa pekerja gitu kan. Ya. Apa itu ada pengaruhnya untuk alam gitu? Kalau pengaruh secara langsung sih mungkin tidak. Secara tidak langsungnya aja. Apalagi sekarang kan tentang korupsi, apalagi kita sekarang tentang bencana COVID, ada korupsi lagi tentang bansos gitu kan. Itu pengaruhnya bagaimana? Ya mungkin kalau yang masalah bansos itu bukan ranah saya. Ya kayak simpelnya sih bansos kan dana pusat buat daerah dan nanti dibagi nanti kan ya otomatis karena dikorupsi otomatis kosong kan. Nah ini saya akan berbicara tentang alam aja ya. Iya. Nah, kalau dampak ke kegiatan alam gitu, alam bebas dari pihak basecampnya ini yang biasanya beberapa gunung itu tidak mewajibkan surat sehat, sekarang mewajibkan bang. Harus. Kalau tidak membawa, kalau nggak bawa, ya udah balik. Ranggowo Bali intinya ngomong Jawa. Tapi ada nggak pendaki yang bandel gitu, yang memaksakan diri untuk muncak pernah nggak bawa? Kalau itu saya tidak tahu bang. Oh. Cuman kalau beberapa info ya ada beberapa Ada. tempat. Cuman saya tidak tahu itu. Dan bagaimana tentang pendakian dan COVID ya? Apakah ada juga pengaruhnya atau bagaimana? Maksudnya pengaruh ke pendakinya. Iya, gitu. kalau misalnya social distancing, masker segala macam gitu. Nah kalau pendakian sekarang mungkin peraturannya nambah. Jadi setiap pendaki itu harus bawa masker 2. Masker 2 Beberapa gunung hand sanitizer wajib. wajib. Nah dan yang bikin benar itu nggak masalah. Yang agak beratnya itu ketika diberi peraturan seperti tenda itu digunakan harus 50% dari kapasitasnya. 50%. Kalau untuk tenda sendiri kapasitas 4 digunakan 2 orang. 2 orang. Ya, kapasitas 2 digunakan 1 orang. 1 orang. Berarti dia single loh, Bang. Jomblo dong, kayak kameramen. Parah. Aduh. Sabar. Oke. Wah, itu berarti tentang apa namanya itu? Pengaruh COVID dan pendakian gitu. Iya dong. Gini, Cak. Biasanya kan di gunung ada juga tindakan-tindakan yang buruk, kayak misalnya asusila, minum-minuman keras dan segala macam itu. Itu bagaimana itu? Ya, itu biar Untuk dari apa namanya itu pengelola itu sendiri, itu bagaimana? itu jelas dilarang keras. Dilarang keras, Bang. Dilarang keras tuh, hal-hal seperti itu. Soalnya ya pada apa ya? Salah satu hal Heeh. termasuk pantangan biasanya di gunung itu. Soalnya saya itu juga beberapa kali mendengar di YouTube gitu kayak cerita-cerita orang hilang gitu. Kan orang hilang tuh nggak mungkin semua tiba-tiba hilang kan nggak Tiba-tiba mungkin, mesti ada sebabnya. Kalian digondol setan, digondol genderuwo gitu, Bang ya. Itu kalau Cak. kalau saya dengar dari pembicara-pembicara gitu ada, ini nggak semua ya, Iya. beberapa ada yang karena minum, ada yang karena hubungan. Asusila tadi ya. Asusila tadi. Maksudnya kita tuh lebih baik mengantisipasi daripada nanti setelah kejadian kita bingung gitu bang. Dari pengelola sendiri itu sangat dilarang keras ya, Bang ya. Iya dong. Pandangan keras. Pasti sekali. Bahkan bisa jadi di blacklist loh itu. Di blacklist. Bisa jadi di blacklist dari gunung tersebut bisa jadi. Dan yang jelas kalau ini apalagi ini warga Indonesia yang dimana netizen itu adalah rajanya, betul dong. Dari pengelola sendiri itu dilarang gitu, Bang. Iya dong. Apalagi dari agama, karena ada dalilnya wala taqrabuz zina. Kita mendekati zina aja nggak boleh, apalagi kita melakukan zina tersebut. Betul. Dan tentang minuman keras, homer segala macam itu sudah jelas dalilnya. Iya. Mantap sekali, Bang. Cak,
sekarang kan di TV banyak apa namanya tentang geografi Indonesia ini yang bermasalah gitu Cak. Kayak misalnya kebakaran hutan, longsor dan banyak apa namanya itu banyak banget tentang geografis yang rusak sekarang. Itu bagaimana pendapat Cak Imin sendiri? Iya sih. Kalau ya mungkin contohnya kayak Kalimantan itu ya Bang. Iya. Hutannya dibakar itu ya. Kalau pendapat pribadi ya jelas mengecam. Mengecam. Semua orang pasti. Apalagi Cak Imin ini seorang yang suka banget dengan hutan, iya. kan? Simpelnya aja, ketika saya melihat sampah mungkin di depan saya, kayak sekecil apapun saya berusaha mengambil. Meskipun itu bukan punya saya, karena ya mungkin salah satu bukti kepedulian saya terhadap alam Indonesia. Itu Bang. Ya kalau anda, kalau Mas apa Bang? Kalau Bang Nata ditanya, jelas intinya saya menjawab cukup dengan satu kata, mengecam. Dah Tentang gitu. geografis seperti itu Oh, ya. Mas di pihak gak bener itu. Mosok ya hutan sih kudune nggo panggon kewan-kewan, terus nggo ekosistem hewan, tumbuhan dan di kono kan akeh makhluk hidupnya juga. Apalagi Kalimantan tuh dolim kan ya. dolim. Apalagi kan Kalimantan itu adalah salah satu hutan terbesar yang ada di Indonesia. Benar. Nah, betul. Minum dulu Cak biar agak segar. Ya, enggak kameramennya itu. Oh iya Bang, saya sedikit penasaran tentang geografis pegunungan di Indonesia ini. Kata-katanya kan ada yang bentar lagi meletus, ada yang masih aktif ataupun non aktif. Saya kurang mengerti tentang seperti itu Cak. Kalau masalah geografi sendiri sih, Ah. jujur saya belum terlalu mendalami Bang. Cuma mungkin tahunya saya gunung yang aktif mana, yang tidak aktif mana, seperti di Jawa. Oke. Contoh ini kayak kemarin Semeru erupsi, Semeru. terus Merapi erupsi itu salah satu contoh gunung aktif. Salah satu. Kayak Selama juga kemarin erupsi, tapi alhamdulillah sekarang kondisinya sudah normal. Untuk cuaca sendiri bagaimana tuh sekarang? Kalau bulan Desember ini ya Bang, Ah, kebanyakan sih badai. badai. Iya, kemarin saya aja dapat info dari kawan itu di Selamat, Ah, badai. badai. Jadi ketutup kabut gitu Bang. Kalau di gunung itu punya tembok gitu. Oh, barisan tembok sebelumnya ya. Tutup tembok, jadi temboknya tuh tebel gitu loh. Jarak pandang bahkan bisa jadi cuma sampai 5 meter aja. 5 meter. Berarti sangat berbahaya buat muncaknya. Bahaya sekali. Oke. Lebih baik daripada kenapa-napa, lebih baik ditunda dulu waktunya gitu Bang. Ya, betul itu Bang. Oke, Cak Imin, mungkin cukup sekian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas pengetahuannya, pengalaman Cak Imin sendiri. Semoga saya sendiri termotivasi buat muncak juga, Cak Imin. Siap. Agendakan aja. Oke, siap. Dan saya minta sedikit nasihat buat teman-teman yang mereka itu ingin mendaki. Untuk yang pengalaman pertama ataupun mereka sudah biasa dengan cuaca seperti sekarang, atau bagaimana, Cak Imin? Mungkin saya akan mengutip kata-kata yang sudah lama gitu, kata-kata lama yang mungkin beberapa orang juga sudah tahu gitu. Ingat, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Oke. Jangan ambil apapun kecuali foto. Oke. Dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Oke, saya sedikit kotes tentang Tentang bebas. tentang alam bebas. Aduh, bro, aku di situ loh kata-kata tadi. Apa ya? Perjalanan akan terasa indah jika perjalanan akan terasa indah jika pergi ada yang mendoakan dan pulang ada yang menduga. Bucin. Gak apa-apa. Aku bikinnya aja lah kayaknya. Lebih ke geografis gitu. Tadi tuh di situ kata-katanya. Bener tadi apa? Apa tadi? Kalau tahu berapa harga? 3. Hah? 3. Tiga. Kok dipasang di kamar? Nggak tahu ini gabut ini. Anak-anak gabut, Maman. Ngerjain tugas. Mungkin saya akan mengambil kutipan dari seorang sejarawan, Gunawan Muhammad. Kata beliau, sejarah sebenarnya tak mampu menyusun peta waktu. Sebagaimana geografi tak bisa menyusun peta bumi dan bumi. Mungkin itu kotes pada pertemuan kali ini. Siap.
Terima kasih Cak Imin. Semoga kita dipertemukan lagi. Semoga kita diperkenankan lagi buat diskusi bareng. Dan semoga kita bisa muncak, bisa berkelana lagi, Siap. bisa berkeliling Indonesia. Oke? Agendakan aja. Agendakan aja. Oke. Terima kasih Cak Imin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.